Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda. Kehidupannya sangat miskin. Ia tinggal dengan anak laki-lakinya, tetapi anak laki-lakinya berbentuk tak biasa dari anak lainnya. Tubuhnya lucu seperti kendil yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Kisah ini diangkat dari legenda di Jawa Tengah. Anak laki-laki itu sangat mirip dengan Bariuk yang biasa disebut kendil, maka ibunya memberikan sebuah nama, Jaka Kendil. Ibu dari Joko Kendil tak pernah malu, apalagi menyesalinya. Dengan sabar dan ikhlas, ibunya selalu menyayangi dan terus membesarkan anaknya, yaitu Joko Kendil, dengan perasaan yang sangat tulus, meskipun anaknya seperti kendil. Ketika masih kecil, Joko Kendil memiliki fisik yang berbeda. Ia tetap seperti yang lainnya. Ia bermain ceria dan menjalani kehidupannya dengan penuh rasa bahagia. Sebaliknya, teman-teman Joko Kendil pun sangat menyukainya karena Joko Kendil memiliki watak yang sangat jenaka dan juga baik hati. Tetapi ada juga anak-anak yang suka menghina Joko Kendil karena tubuhnya yang aneh. Pada suatu ketika, Joko Kendil mendengar ada sebuah pesta perkawinan, dan Joko Kendil ingin melihatnya dan datang di pesta perkawinan tersebut. Tempatnya yang tak jauh dari desa Joko Kendil. Datanglah Joko Kendil ke tempat pesta perkawinan dengan diam-diam. Ia masuk ke dalam dapur. Kemudian ada salah seorang yang melihat Kendil di dapur. Ternyata Kendil itu terlihat sangat bagus. Seseorang berkata, "Wah, sayang sekali kalau kendil ini dibuat untuk menanak nasi. Alangkah baiknya jika aku isi dengan kue dan juga buah-buahan." Ia tidak tahu bahwa sebenarnya kendil itu manusia. Kemudian setelah terisi penuh di dalamnya aneka kue dan buah-buahan, dengan cepat Joko Kendil berlari menggelinding. Seketika itu banyak yang menyaksikan, melihat kendil aneh menggelinding di tengah-tengah pesta. Banyak orang yang berteriak keheranan dan ada juga yang berusaha menangkap kendil itu untuk dimilikinya. Tetapi dengan cepat Joko Kendil berlari menggelinding keluar untuk segera kembali pulang ke rumahnya. Joko Kendil berkata, "Untung tidak tertangkap." Alangkah senangnya Joko Kendil yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam-macam kue dan juga buah-buahan. Setibanya di rumah, Joko Kendil bercerita kepada ibunya, "Bu, aku pulang dengan banyak makanan, Bu." Ibunya lalu menjawab, "Dari mana kau mendapatkan makanan sebanyak ini?" Ibunya penuh keheranan. Joko Kendil berkata, menjelaskan dengan jujur, menceritakan apa yang baru saja ia alami. "Tadi aku datang ke pesta perkawinan di desa sebelah, terus aku masuk diam-diam ke dalam dapur. Ternyata ada seseorang yang melihatku, disangka aku ini kendil. Kemudian ia menanyakan jika kendil ini sayang jika dibuat menanak nasi. Lalu diisi aku dengan macam-macam makanan. Setelah itu aku lari keluar. Ini bukan hasil dari curian, Bu." Tahun demi tahun, kini Joko Kendil sudah dewasa. Ia berkeinginan dan bercita-cita ingin menikah dengan seorang puteri raja. Walau tubuh Joko Kendil tetap sama, masih seperti dulu. Pada suatu hari, Joko Kendil bercerita kepada ibunya, "Bu, aku ingin menikah," jawab sang ibu dengan canda. Ibunya tertawa, "Hahaha, siapa juga nak yang mau menikah denganmu?" Joko Kendil menjawab, "Tentu saja, Bu, aku ingin menikah dengan seorang puteri raja." Ibu Joko Kendil keheranan mendengar jawaban dari Joko Kendil yang hanya ingin menikah dengan puteri raja. Ibu Joko Kendil menjawab, "Jangan macam-macam, nak. Kita itu siapa? Kita hanya seorang yang miskin, apalagi kamu juga tidak tampan. Bentukmu seperti kendil, apa mungkin puteri raja mau menikah denganmu?" Joko Kendil menjawab, "Lamarkan aku, Bu, dengan putri raja," dengan nada penuh memaksa. Kemudian ibu Joko Kendil berpikir kebingungan setiap harinya dengan permintaan anaknya yang ingin melamarkan dengan seorang putri raja. Pada suatu hari yang telah disepakati, akhirnya ibu dan
Joko Kendil datang ke istana untuk bertemu dengan sang raja. Ibunya berkata kepada sang raja, "Wahai Baginda Raja, kami datang kemari bertujuan untuk melamar salah satu putri Baginda Raja." Dengan nada kehati-hatian dan dengan perasaan cemas, sang raja lalu menjawab dengan penuh rasa terkejut, "Baiklah, tetapi aku akan menanyakan terlebih dahulu kepada 3 putriku." Sang raja mempunyai 3 putri yang sangat cantik. Mereka bernama Putri Dewi Kantil, Putri Dewi Mawar, dan Putri Dewi Melati. Sang Baginda bertanya kepada putrinya, "Adakah di antara kalian yang bersedia menerima lamaran Joko Kendil?" Dewi Kantil menjawab, "Ayahanda, saya tidak sudi menikah dengan anak desa, apalagi miskin dan jelek." Baginda lalu bertanya kepada Dewi Mawar, "Bagaimana denganmu?" Dewi Mawar menjawab, "Maaf Ayahanda, apalagi saya pun tak sudi menikah dengan orang berbentuk aneh itu. Saya hanya mau dengan seseorang pangeran yang gagah tampan dan kaya raya." Dengan suara penuh kesombongan, sang Baginda untuk ketiga kalinya bertanya kepada putrinya, yaitu Dewi Melati. Dewi Melati menjawab, "Ayahanda, saya mau menerima lamaran Joko Kendil. Maafkan aku Ayahanda, jika Ayahanda menerima dan merestuinya, saya menerima Joko Kendil apa adanya dengan sepenuh hati." Dengan bingung dan penuh penasaran, sang raja terdiam. Di dalam hatinya ia berpikir, apa yang membuat putriku mau dengan Joko Kendil? Atas dasar apa ia memutuskan menerima lamaran Joko Kendil? Tetapi sebagai raja yang bijak, sang raja tetap menepati janjinya. Baginda Raja berkata, "Aku merestuimu anakku." Keputusan Dewi Melati ini langsung disampaikan kepada Ibu Joko Kendil. Akhirnya perkawinan Dewi Melati dan Joko Kendil pun tiba dengan penuh bahagia dan meriah. Joko Kendil pun resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka hidup bahagia, namun kebahagiaannya selalu ada cobaan, selalu terganggu dengan hinaan dari kedua kakaknya. Di suatu ketika, kata Dewi Kantil, "Lihat suamimu, Dewi Melati, jalannya menggelinding seperti tong sampah." Dengan sengaja berbicara keras agar terdengar oleh adiknya Dewi Melati. Dewi Mawar menambahkan, "Wajahnya buruk rupa, tubuhnya tong sampah, lebih tepat untuk pembuangan sampah." Namun Dewi Melati selalu bersabar dan tabah menghadapi hinaan dari kedua kakaknya. Pada suatu hari, raja mengadakan sayembara, ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan yang menyaksikan lomba itu. Akan tetapi Joko Kendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian dan berkata, "Kasihan suamiku, tidak bisa menyaksikan sayembara ini." Teriakan para penonton begitu antusias, bersorak ria saat melihat para panglima dan pangeran dari berbagai negeri memperlihatkan keahliannya dan juga keterampilannya. Di tengah-tengah kemeriahan lomba ketangkasan, tiba-tiba penonton terkagum-kagum melihat kedatangan seorang laki-laki tampan dengan gagah perkasa yang sedang memasuki arena dengan penuh kesatria. Ia mengenakan pakaian kerajaan yang mewah dan naik kuda tunggangan yang gagah perkasa. Kedua kakak Dewi Melati, yaitu Dewi Kantil dan Dewi Mawar, langsung terpesona hatinya dan berusaha menarik perhatian dari pangeran itu. Mata mereka melirik Dewi Melati yang duduk sendirian. Kedua kakaknya berbisik-bisik, "Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Lihat, adik kita sedang termenung memikirkan kendil pujaannya yang seperti tong sampah." Ejekan Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Karena tak tahan menerima ejekan kedua kakaknya, maka Dewi Melati pun meninggalkan arena sayembara dan lari ke kamarnya sambil menangis. Ketika masuk kamar, Dewi Melati tidak melihat suaminya yang sedang terbaring sakit. Dia berkata, "Di mana suamiku padahal lagi sakit?" Dewi Melati sambil mencari suaminya.
melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Kendil ini yang membuatku selalu dihina, sehingga membuatku sedih. Lebih baik ku hancurkan saja, kata Dewi Melati sambil membanting kendil itu ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Seketika itu juga tiba-tiba di hadapannya muncul seseorang yang gagah perkasa, yang sangat tampan seperti yang ada di arena sayembara. Dewi Melati kaget bukan main. "Siapa kamu? Mengapa ada di kamarku?" "Tenang, akulah Joko Kendil, suamimu." Kemudian Joko Kendil dengan bijak menjelaskan dan menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak Sang Pencipta. "Tubuhku akan kembali seperti semula apabila ada seorang puteri raja yang tulus bersedia menikah denganku. Maka aku selalu memaksa ibuku untuk datang melamar putri raja." Dewi Melati terpesona mendengar cerita Joko Kendil dan langsung memeluk suaminya dengan bahagia. Pada akhirnya di hadapan kedua kakaknya, Dewi Melati memperkenalkan pangeran yang tampan dan gagah perkasa. Tak disangka dialah Joko Kendil. Seketika itu Dewi Kandil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya. Pesan dari sebuah legenda Joko Kendil: janganlah malu memiliki anak yang mempunyai keterbatasan fisik. Di balik kekurangan, pastilah ada kelebihan darinya. Orang yang selalu kita hina belum tentu lebih buruk dari kita, bahkan bisa jadi lebih baik daripada kita. Maka janganlah saling menghina dan merendahkan kepada sesama. Kebahagiaan yang sejati pastilah banyak cobaan dan rintangan. Jika itu semua bisa kita lewati dengan penuh kesabaran dan rasa ikhlas, pada akhirnya kebahagiaan yang hakiki akan terwujud.